Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu semuanya. Jadi, apa kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah baik Pak. Oke, jadi pada hari yang ke-8 ini kita akan memasuki materi yang baru ya tentang pembelajaran orang dewasa. Jadi dalam materi ini akan ada beberapa penyampaian. Oke, adapun rencana fasilitasi yang akan saya lakukan itu ada 5 tahapan. Pertama ada pembukaan selama 3 menit, kemudian ada ice breaking 2 menit, kemudian ada diskusi 10 menit, kemudian ada elaborasi pemahaman 3 menit, dan penutupan 2 menit. Oke. Sebelumnya kita sudah mempelajari modul tentang literasi digital ya. Bapak Ibu sudah paham belum untuk materi literasi digital? Ya, sudah Bu ya. Oke, jadi hari ini kita akan langsung masuk ke materi berikutnya tentang pembelajaran orang dewasa. Oke, adapun tujuan pembelajaran untuk pembelajaran orang dewasa itu ada 4 indikator pembelajaran orang dewasa. Pertama, menganalisis karakteristik belajar orang dewasa. Kedua, menjelaskan prinsip pembelajaran orang dewasa. Ketiga, mengidentifikasi strategi yang digunakan dalam pembelajaran orang dewasa. Yang keempat, mengevaluasi pembelajaran orang dewasa. Apakah Bapak Ibu tahu apa itu pembelajaran orang dewasa? Di sini ada yang sudah tahu belum apa itu pembelajaran orang dewasa? Pembelajaran orang dewasa adalah suatu proses yang menumbuhkan keinginan untuk bertanya dan belajar secara berkelanjutan sepanjang hidup. Bagi orang dewasa, belajar berhubungan dengan bagaimana mengarahkan diri sendiri untuk bertanya dan mencari jawabannya. Ini pendapat Panin dalam Suprijanto 2008. Oke, jadi ini adalah pengertian dari pembelajaran orang dewasa. Jadi setelah ini Bapak Ibu akan dikelompokkan ke dalam beberapa kelompok kecil ya, yang terdiri dari 4 orang untuk melakukan sebuah diskusi. Oke, setelah diskusi berakhir, Bapak dan Ibu akan diminta perwakilan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Adapun pertanyaan yang akan dibahas adalah: pertama, apa saja karakteristik yang harus dimiliki seorang dewasa dalam belajar? Kedua, apa prinsip pembelajaran yang cocok untuk orang dewasa? Ketiga, apa strategi pembelajaran yang cocok bagi orang dewasa? Keempat, apa kegiatan evaluasi pembelajaran yang cocok untuk orang dewasa? Jadi, setelah ini Bapak Ibu silakan buat kelompoknya. Masing-masing kelompok 4 orang ya, untuk mendiskusikan keempat pertanyaan ini. Waktunya 10 menit. Setelah selesai, nanti akan ada perwakilan satu kelompok yang menyampaikan hasil diskusinya. Oke, silakan Bapak Ibu mulai kegiatan diskusi ya. Silakan bentuk kelompoknya dan bahas permasalahan yang perlu dibahas ini. Waktunya 10 menit. Saya tunggu sampai jam 1.45. Terima kasih. Yang ada soalnya bertemu Bu di titik 3 di layar kita itu ada sisinya. Ya, Pergi Bu. habis itu udah belakang. Kami ini semuanya di lab Bu. Iya, tinggal pilih. Iya. Beni bagi. Hah? Ya, tinggal dipilih udah selesai. Iya, pakai komputer semua. Bagi ya. Semua kerja di sini. Yang bukan latar belakang tuh. Ya. Enggak apa lah, mungkin saya rekam tadi, nanti kita rekam dulu. Nah, saya cek dulu rekamannya, kedengaran apa enggak gitu. Pak Danang, Pak Beni, kemudian saya sama Pak Dia Darmawa, Pak Dede, sama Bu Saya buka materinya dulu. Selamat mau milih kelompok mana? Bu Aam apa saya? Ketiga, di sini kan ada pilihan ubah layar. PowerPoint-nya itu ditampilkan enggak Bu Tika? Diklik. Ada. Tulis Bu Marisa di chat aja tulisnya. Saya tuh belum dengarkan yang Pak Umur kirim itu loh.
Marisa Marisa Bentar. Iya. Iya. Jadi Langsung aja ditentukan Bu Marisa ya. siap. Tiga ini enggak jalan nanti. Siap kelompok Iya, satu. Minimal 4. Lalu Siap. Saya juga di laptop dulu biar enak ya. Tugas mengerjakan lancar nih. Biar dua kan. Tapi kalau di G-nya kok susah ya? Iya, di sini enggak pernah. dan Enggak pernah Kalau ketemu. G nggak pernah. Pilih, iya. Ya, pilih pakai plus. Mungkin ini. Bu Sipa belum nggak? Kita mau coba dulu Bu, kalau misalnya bagus nanti saya Atau kita coba dulu biar ini nanti Ranung Bu Sipa. Ntar saya buka Mas Suri. Salam dulu ya. Saya aja masih ada di lab sekolah. Merdeka. Iya, angkat sekolah. Komputer sekolah. Enggak boleh doa boleh. Tadi udah dikasih tahu. nggak kesimpan. Saya cari materi dulu ntar. Tapi kalau kayak ini kan ada sudah bisa diusahakan. Coba aja. Kita sudah mulai. Tutorialnya hasilnya praktisnya tutorialnya di tutorialnya terus ini ada kelihatan ada gambar-gambarnya ada kelihatan. Gue tahu Bu lagunya Bu. Tinggal dipilih ya. Tinggal dipilih aja. Tinggal menyimpan dulu gambarnya Bu. Atau Jalannya atau tambah, kemudian nanti di picture atau di mana gitu, yang disimpan itu. yang Bu Sipa kirim. Nomor sampai Bu Sipa. Bu Sipa Bu Tika kirim di mana tadi yang itu? Atau Bu Bibi boleh atau Pak Dedi aja. Mana ya? kalau kesimpannya. Oh ya kelewatan kayaknya. Terus adanya kayak gini aja lah Bu. Kok tahu mana nih profesional maaf lah. Saya juga kalau mau seragam bisa berbuat. Ada ya, saya buka ya. Ntar. Rekaman saya. Coba Ibu cari, saya lihat di grup tuh Mbak ada tuh ketemunya Ibu anukan dulu. Yang ini gitu. Apa. Oh, udah Ibu apa kelihatan lu. Saya bercanda lewat lupanya udah jauh. Saya. Berarti ini kita satu kali presentasi terus nanti hasil kegiatan itu dikirim oleh Pak Suwandi ke kita untuk kita upload ke itu kayaknya. Ya. Halo Bu Sipa, selamat siang. Satu orang aja ya. Linknya. Dan satu yang lain upload ya di situ. Oke, kita latihan dulu ya. Kendala di sini atau apa? Panggilnya Bapak Ibu atau kawan sih? Ini bertiga. Atau nenek dan kakek. Coba hubungi Bu Ati mungkin. Oke, sudah siap ya? Bisa masuk, udah diklik linknya. Sudah siap ya, saya rekam ya. Aduh, Bu Ati atau Bu Bibi. saya ini nenggal semangat. Merebut saya Bu. Bu Wiwi, Udah ya? Iya, Pak. Oke, kita mulai, kita rekam ya. Iya, Pak Denny. Waalaikumsalam. Oke, baik, Bapak Ibu, selamat siang. Nah, kita kalau saya bacanya mulai kegiatan kita hari ini. Nah, kita akan mengikuti tentang pelatihan kita hari ini, ya tentang ulang Bu, stop dulu. Apa tadi materi? Ya Allah ya Rabbi. Ulang satu ulang. Lupa saya materinya Bu. Ini Pak Denny. Pak Denny. Bisa dengarkan itu dulu yang dikirim Pak. Ini kan kita ada kelompok. Astagfirullah. Kita bikin satu aja. Ya Bu Marisa. Oh ini kayak lebih Siap. berat gitu tugasnya. Ya Bu. ya kalau sudah Pak. Siap. Oke siap. Ya. Ntar Bu ya, tunggu komplain Bu ya. Oke Bapak Ibu semuanya bagaimana? Coba ketika aja. Udah saya coba dulu lagi. Saya tuh nggak serius kalau lihat muka orang pasti ketawa. Sama dua kelompok 3 sebut begitu ya.
Langsung 4 soal aja Bu semuanya Bu. Jadi satu kelompok 4 soal Bu. Kalau semua. Iya Bu. Saya nggak bisa lihat orang senyum. Siap. Iya Bu. Iya, Kak, siap Pak, siap. Tenang. Satu Saya Pak. pakai masker. Bisa Bu ya. Oke, kelompok 2 udah selesai. Sudah Bu ya. Oke, silakan Bu. Ada belum? Oke Bu. Kelompok 2. Ya Oke. sudah. Jadi yang nyampaikan cukup perwakilan aja Bapak Ibu. Jadi satu kelompok aja yang nampilkan, nanti yang lainnya menanggapi ya. Oke, siap. Silakan Bu. Jadi Bu Marisa atau Bu Am yang mau menampilkan jawabannya. Ya minum dong. Astaga. Mari saja saya bacain. Siap, makasih ya. Masih silakan Bu Marisa. Gimana Pak? Wah, boleh Bu Marisa silakan. Ya. Oke, silakan. Ya, Pak. Silakan Bu sampaikan hasil jawabannya. Tadi Saya dengarkan ini hasil loh yang diskusi dari kelompok video yang tadi jam sebentar. itu satu, Saya lupa. yaitu saya Marisa, kemudian Deviden, dan Rahayu dan Bapak. Hasil diskusi pertama karakteristik yang harus seorang dewasa dalam belajar. Jadi karakter itu yang pertama ada motivasi belajar, kemudian pengalaman, kemudian yang ketiga pengertian diri, yang kedua orientasi belajar, jadi yang kelima Gimana soal dari jadi ada 5 poin karakter tentang dewasa Pak. Saya Kemudian masukin dulu, saya yang buka LMS kedua, dulu apa baru prinsip bisa. pembelajaran? Kalau Prinsip ini pembelajaran itu pun ada enggak 4 Pak. Ada tidak, saya keterlibatan, LMS buka LMS sudah pengalaman, sudah ada ketemu. Tadi saya langsung buka di Google itu keluar. Buka ada 2 Pak. tambahkan Google. Tapi bukan Keterlibatan. Kemudian yang ketiga, Butika apa ketawa. strategi pembelajaran yang cocok? Strateginya pembelajaran yang cocok bagi orang dewasa itu strateginya harus dirancang membantu menata pengalaman lampau yang dimilikinya dengan cara baru, proses penataan pengalaman atau penataan kembali. Yang kedua itu strategi belajar yang dirancang memberikan pengetahuan dan keterampilan baru, proses perluasan aman. Oke, siap. Kemudian yang keempat, evaluasi pembelajaran yang Oke, kita mulai ya. orang dewasa itu ada 4 Pak. Pertama, Oke, kita mulai ya. kemudian diskusi Kameranya aktifkan dong. kuesioner, Serius, nanti kalau ketawa kita ulang lagi. pengelola. Demikian hal dari kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya dari kelompok lain atau ingin menambahkan atau ingin menanggapi, kami persilahkan. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Bu Marisa atas jawabannya. Oke, gimana kelompok 2? Apakah ada pertanyaan, tambahan ataupun sanggahan untuk kelompok 1? Silakan disampaikan. Saya salam dulu ya. Situasi doa. Bagaimana kelompok 2? Kameranya Farul, Bu Siti. Ada yang ingin ditanyakan ke kelompok 1? Siapa saya? Siap Bu. Silakan kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Silakan kelompok 2 kalau ada yang ingin tanyakan ke kelompok 1 silakan sampaikan. Sebelum kita memulai kegiatan IHT kita hari ini, Kelompok 2 ada Bu Am ya? Bu Am, kemudian kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar. Pak Beni sama Pak Danang ya? Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan ke kelompok 1 silakan sampaikan. Untuk memimpin doa, silakan berbicara. Ya Bu Marisa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu AA. Ya, saya ingin menanyakan mengenai potensi belajar orang dewasa ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu Tika sudah memimpin doa hari ini. Ada nggak Bu suara Ya, saya? sebelum Ada, kita Bu, ada, masuk Bu, ke ada. materi IHT atau pelajaran kita hari ini, Oh iya. sebelum kita masuk ke materi
kita hari ini mungkin kita akan membahas tentang bagaimana ya asesmen diagnostik ya. Asesmen diagnostik itu mungkin ada yang tahu apa itu yang dimaksud asesmen diagnostik. Untuk sekarang aja Ada yang tahu, Bapak Ibu? Silakan. Sebelum saya lanjut menjelaskan materi. Bu, ini saya coba presentasikan yang tadi yang saya repot. Pak Roimin, apa yang disebut dengan asesmen diagnostik? Silakan Pak Roimin. sebagai teman apa lakukan. Kan kita nggak mungkin memperlakukan seperti kata siswa ya, pakai ancaman, pakai aku itu jadi membangun motivasi untuk teman kita yang nggak mau Oke, jadi itu tadi menurut pendapat Pak Roimin ya. Nah, mungkin Bu Tika atau Bu Siti atau Bu Tika dulu ya. Silakan Bu Tika. Waalaikumsalam. Oke, Pak Selamat, Pak Deden, boleh bantu jawab. Jadi pertanyaannya tentang motivasi belajar di dalam karakteristik itu motivasi. Nah, kemudian Bu Bagaimana Siti. kita memotivasi teman yang misalnya Silakan Ibu Siti. tidak ikut teman kita satu angkatan, itu bagaimana? Silakan untuk Pak Selamat dan Pak Deden kalau mau bantu jawab dulu silakan. Baik, terima kasih Bu Marisa, saya mencoba menjawab. Oke, bagus sekali. Berarti Bapak Ibu sudah memahami apa itu asesmen diagnostik. Nah, betul sekali itu apa yang dikatakan asesmen itu. Nah, di mana kita ketahui bahwa sesuai nama asesmen diagnostik itu berarti bertujuan untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa dengan mengetahui kondisi awal siswa. Nah, jadi di mana tujuan-tujuan itu ada bersifat non-kognitif dan kognitif. Nah, Apa penyebab rekan kerja kita tersebut sampai akhirnya dia Bu Tika, nah itu kalau yang presentasi itu ditunjuknya gimana ini kan ada ini? kendalanya. Pertama kita mengetahui cari tahu kendalanya, kemudian kita memberikan solusi dari kendala yang dihadapi. Kendala ini kan macam-macam ya, apalagi ini sifatnya kegiatan ini semuanya kita orang awam, jadi kita sama sekali tidak mengetahui apa yang akan dilakukan, apa yang akan dilakukan ini besok, apalagi teman saya ini kan ada SMP, ada SMA, jadi yang duluan merasakan ini kan yang SMP. Apa Bu? Jadi berdasarkan pengalaman kawan-kawan itu sebenarnya mengikuti kegiatan ini adalah sesuatu dan itu juga menjadi kekhawatiran sendiri ternyata bagi Saya belajar moderatornya aja, nanti kawan-kawan yang kok komen sepertinya PSDQ-nya. sekali tiap hari Ya begitu kayak lain dan lain-lainnya. Yang pertama kita mengetahui penyebab dari mengapa sih dia tidak bisa ikut atau dia membatalkan boleh itu. bagikan ke saya. Kemudian yang kedua adalah kita memberikan Materinya solusi Ya, dan juga Jadi motivasi. nanti saya jadi Siapa tahu dengan kedua hal itu bisa Atau gantikan saya fasilitator atau siapa yang bisa menggantikan? waktu kita ya nggak lebih dari 30 menit lah gitu ya. mungkin itu saja. Saya yakin Atau fasilitatornya ganti aja. Gimana? Saya kurang. Saya suka nggak serius gitu. Bu Siti kayaknya, Bu Siti bisa. Nah, saya kira Oh iya sih. Kita ulang-ulang ya. tadi bahwa Jadi masukannya tadi saya hanya menjelaskan besarnya saja ya. Pak Selamat ya. Coba ulang tadi Bu Siti saya tidak Dewasa orang dengar. Kenapa? Karena kalau misalkan orang dewasa dia punya motivasi yang tinggi sebenarnya, apalagi berkaitan dengan proses pelajaran. Apalagi juga dia sebagai pendidik. Nah Terus habis itu nanti yang dijelaskan itu apa tadi Bu Tika? Tujuannya eksternal, artinya oleh orang lain dengan dirinya sendiri. Ya misalnya diberikan diskusi kita, semangat oleh kita, dan saya kira kalau memang dia dewasa dia bisa untuk mengikuti pelatihan seperti ini. Bu Aam ya. Oke, gimana Bu Am atas jawaban dari kelompok 1?
Sudah ya, paham ya? Oke, mungkin yang lainnya bagaimana? Masih ada pertanyaan untuk kelompok 1 lagi? Setelah itu Oke, sepertinya sudah tidak ada ya. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada kelompok 1 atas penyampaian hasil diskusinya. Oke, berikutnya kita akan melakukan kegiatan elaborasi pemahaman ya. Jadi kita akan mengumpulkan hasil dari berbagai pendapat tentang materi ini. Oke, yang pertama adalah tentang karakteristik belajar orang dewasa. Jadi ada lima karakteristik belajar orang dewasa. Pertama adalah motivasi. Jadi orang dewasa memiliki dorongan belajar lebih besar dari dalam dirinya atau motivasi internal. Kedua, pengalaman. Orang dewasa memiliki karakteristik berupa pengalaman yang banyak. Ketiga, konsep diri. Orang dewasa memiliki konsep diri untuk bertanggung jawab terhadap keputusan-keputusan atas hidupnya sendiri. Yang keempat, orientasi belajar. Orang dewasa lebih menyenangi belajar yang bersifat problem centered atau permasalahan. Kedua, ada performance centered. Dan yang kelima, ada kesiapan belajar. Orang dewasa dipersiapkan untuk belajar sebagai konsekuensi dari posisi mereka dalam transisi pembangunan. Dan yang kedua, tentang prinsip pembelajaran orang dewasa. Pertama, ada keterlibatan. Orang dewasa perlu dilibatkan dalam perencanaan dan penilaian pada saat pembelajaran. Yang kedua, pengalaman. Aktivitas pembelajaran harus memberikan pengalaman baru bagi orang dewasa. Kemudian yang ketiga, materi pembelajaran memiliki relevansi dan berdampak secara langsung bagi orang dewasa itu pada pekerjaan atau kehidupan pribadi mereka. Yang keempat, pembelajaran orang dewasa lebih berpusat pada masalah, terutama masalah yang sering ditemui mereka. Kemudian untuk strategi pembelajaran untuk orang dewasa itu ada 2, berdasarkan tujuan. Pertama, strategi belajar yang dirancang untuk membantu menata pengalaman masa lampau yang dimilikinya dengan cara baru. Proses penataan pengalaman atau penetapan kembali. Strategi ini diperuntukkan bagi peserta pelatihan yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang tentang apa yang akan dilatihkan. Untuk itu, peran fasilitator di sini membantu peserta untuk membuat generalisasi dengan memancing pengalaman yang sudah dimiliki dan memberikan umpan balik. Yang kedua, strategi belajar yang dirancang untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan baru, proses pengeluasan pengalaman. Strategi ini diperuntukkan bagi peserta pelatihan yang belum memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang apa yang dilatihkan. Peran fasilitator di sini adalah memberikan data dan konsep yang baru, sedangkan peran peserta pelatihan adalah memperoleh data dan konsep baru yang serta mempraktikannya. Sedangkan yang keempat, untuk evaluasi pendidikan orang dewasa itu ada 5. Pertama adalah umpan balik. Setiap peserta didik diberi kesempatan untuk mengemukakan pikiran dan perasaan mengenai pelajaran yang baru berlangsung. Yang kedua, refleksi. Peserta diberi kesempatan untuk mengungkapkan refleksinya. Refleksi bersifat subjektif yang khas pribadi, sehingga tidak perlu ditanggapi oleh fasilitator. Yang ketiga, diskusi kelompok. Peserta diberi kesempatan untuk mendiskusikan hasil evaluasi masing-masing dan menuangkannya dalam sebuah laporan. Yang keempat, kuesioner. Penilaian dengan disiapkan formulir pertanyaan yang telah disiapkan dan diisi oleh peserta pelatihan. Yang terakhir, tim pengelola. Di antara peserta dibentuk tim yang terdiri dari moderator, pencatat, dan evaluator. Tim ini bertugas membuat laporan singkat, padat, dan menyusun evaluasi di acara seharian. Oke, jadi ini ya materi yang telah kita pelajari hari ini. Ada tentang karakteristik, prinsip, strategi, dan evaluasi pendidikan orang dewasa. Oke, mungkin sekian pertemuan pada hari ini. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu materi berikutnya. Waalaikumsalam. Sama-sama. Udah. Oke, sudah Bapak Ibu. Terima kasih bantuannya.